Transformasi BUMN Pelabuhan Tanah Air menunjukkan hasil. Merger yang berjalan lebih dari 2 tahun ini menunjukkan peningkatan efektivitas kinerja sistem logistik dan terciptanya rantai pasok pelabuhan yang lebih efisien. Peningkatan kualitas kinerja dilakukan dengan melewati sejumlah tantangan, seperti peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang menjadi tonggak dari transformasi Pelindo. Kalau shipping line itu, dia butuhnya ke kita itu adalah certainty kan, kepastian. Nah, jadi karena balik lagi gini, praktek di dunia itu servisnya kapal itu biasanya weekly, mingguan. Nah, kalau mingguan artinya apa? Di suatu tempat harus pasti kapan datang dan kapan bisa harus berangkat itu kapan kan gitu kan. Nah, itu mempersyaratkan apa? Mempersyaratkan servis di pelabuhan, setiap pelabuhan kita itu pasti. Kapannya itu tadi, berapa lamanya harus kita. Nah, kalau kemarin tuh Mas, sebelum itu tuh ya kadang-kadang bisa, kadang enggak. Lah, itu akhirnya apa? Berantakan kan Mas? Mereka kan buat loop gitu ya. Selalu buat servisnya itu selalu looping gitu, network gitu. Nah, ketika satu pelabuhan bermasalah, itu kan nyodok ke pelabuhan setelahnya kan gitu. Berpengaruh sekali. Nah, itulah yang kita pastikan. Sehingga ketika seluruh tadi bisa kita percepat, itu bagi shipping line itu keuntungan besar. Selain peningkatan SDM, penerapan booking system untuk proses bongkar muat menjadi inovasi yang memberi manfaat. Hadirnya booking system berhasil menghindari penumpukan atau kepadatan dari aktivitas bongkar muat di TPK Semarang. Kami mencoba membuat sebuah inovasi gitu ya. Di sistem kita atur, menurut kami namanya TBS kami. Jadi Terminal Booking System, namun kami buat sederhana itu dalam rangka kami mencoba mengurai dari traffic jam yang terjadi sore itu. TPK ini bekerja 24/7, jadi 24 jam 7 hari gitu ya. Kurang lebih traffic itu sehari bisa sampai 1.000 sampai 1.200 atau 1.300 unit ya perputaran setiap hari. Sehingga kita mencoba mengurai dari 1.200 atau 1.300 tersebut dalam 24 jam. Jadi 24 jam itu kita bagi menjadi 8 klaster gitu ya. 8 klaster berarti kan per 3 jam. Nah, per 3 jam kita atur slotnya antara 300 sampai 400 unit dalam 3 jam. Langkah efisiensi juga diikuti Terminal Peti Kemas Surabaya di Tanjung Perak. Dengan adanya automatic gate system di pelabuhan, pelanggan dimanjakan melalui booking mandiri. Jadi kalau di TPS ini alhamdulillah sudah ada gate automation dan juga booking bisa dilakukan mandiri oleh masing-masing customer. Dan itu customer bebas memilih kapan dia siap untuk masuk ke TPS dan secara otomatis akan berimplikasi pada penyebaran traffic, termasuk pelayanan di tempat kami untuk bisa precise mengalokasikan sumber daya baik manusia maupun peralatannya. Selain auto gate system, TPK Surabaya juga tengah mendorong peremajaan peralatan penunjang bongkar muat seperti container crane dan rubber tire gantry atau RTG. Nantinya, TPS akan mengganti 4 RTG yang menggunakan bahan bakar fosil menjadi RTG yang sudah electrified untuk melayani 1,1 juta TEUs per tahunnya. Dengan investasi peremajaan CC dan RTG ini, diharapkan dapat mempercepat proses bongkar muat serta proses masuknya peti kemas ke tempat penyimpanan di TPK Surabaya. Investasi terbesar di TPS saat ini adalah peremajaan alat. Jadi 4 CC dan 14 elektrik RTG. RTG-nya ya?
kalau semua unit di tempat kita untuk melayani di dermaga yaitu container clean, alhamdulillah itu sudah electrified. Nah, sekarang kita sedang berjalan juga proyek elektrifikasi untuk RTG, dan RTG nanti yang kita datangkan juga akan bersumber daya tenaga listrik. Sehingga itu lingkungan dapat, kemudian breakdown time juga turun 30%, semuanya untuk layanan ke customer ya. Peningkatan kinerja juga tampak di anak usaha dari PT Pelindo Peti Kemas, yakni PT Berlian Jasa Terminal Indonesia atau BJTI. Pelabuhan BJTI menjadi terminal peti kemas sibuk di wilayah Tanjung Perak, Surabaya. Aktivitas terminal ini untuk melayani pengiriman peti kemas domestik. Kendati luas pelabuhan yang terbatas, BJTI cerdik menyiasatinya dengan menjaga keteraturan dalam proses alur box atau kontainer yang masuk ke terminal sebelum dimuat ke geladak kapal. Terbukti, bergulirnya skema ini mendorong kinerja BJTI lebih produktif. BUMN dalam ini Pelindo mendukung pemerintah melalui pemberian tarif diskon jasa kepelabuhanan. Memang masih banyak sih. Pelindo kan bagian dari mata rantai untuk logistik. Salah satunya Pelindo, ya kita ambil bagian di situ. Untuk pelabuhannya kita berikan diskon. Kami sih berharap juga nanti dari teman-teman di sektor logistik yang lain selain BUMN, misalkan di trackingnya ataupun di pelayarannya juga yang sama, sehingga harapannya nanti nggak hanya BUMN sebanyak itu mendukung, sehingga harapannya nanti harga-harga atau kecepatan pengiriman barang dari barat ke timur bisa terwujud sih Mas. Selain TPK Surabaya dan BJTI, Terminal Teluk Lamong atau TTL juga menjadi salah satu terminal peti kemas yang menjadi andalan di wilayah Surabaya. Transformasi TTL dibuktikan dengan memangkas waktu tunggu kapal untuk layanan domestik. Keberhasilan pemangkasan waktu tunggu ini merupakan hasil kerjasama antara TTL dengan Pelindo Marine Service bersama dengan petugas kepanduan Terminal Teluk Lamong. Kalau yang sebelumnya itu kita 6-7 jam menunggu arus, sekarang kendala itu sudah berhasil kita atasin. Jadi sudah tidak ada lagi kendala menunggu arus naik untuk menyandarkan ataupun mengeluarkan kapal, dan ini dampaknya cukup signifikan di tempat kita. Kalau sebelumnya di dermaga domestik itu per bulan itu sekitar 80-90 kapal, sekarang bisa sampai 100 kapal. Selain dari sisi teknologi, sejumlah pelabuhan non-peti kemas juga turut bertransformasi guna memberi layanan serta dampak lingkungan lebih baik, seperti Pelabuhan Pelindo Regional 2 Cirebon. Hiruk-pikuk harian pelabuhan ini fokus pada pengiriman batu bara. Tercatat pelabuhan ini menerima batu bara setidaknya 2,8 juta ton per tahun. Hal tersebut membuat Pelabuhan Pelindo Regional 2 Cirebon menjadi tonggak perindustrian di kawasan Jawa Barat. Nah, kenapa kita bisa optimis seperti itu? Tadi SOP-nya begitu kapal datang, saat mau bongkar muat kita pasangin sprayer di tonggang itu. Nanti setelah kapal dimuat ke truk, itu wajib ditutup dengan terpal. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat truk ada yang lewat itu ditutup oleh terpal yang rapi, dan setelah ditutup terpal juga nggak bisa langsung keluar. Itu harus melalui car wash, dalam artian truk itu kita siram lagi, kita mandikan lagi lah istilahnya, sebelum keluar kita semprot. Tak hanya menjadi pintu gerbang masuknya emas hitam, Pelindo Regional 2 Cirebon juga membuka peluang bagi pembangkit listrik untuk dapat mengambil suplai langsung batu bara dari pelabuhannya. Lalu, bagaimana dengan transformasi pelabuhan tersibuk di Indonesia, yakni IPC TPK Tanjung Priok? Pada intinya mengefisiensikan biaya logistik itu ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek transportasi kapalnya, yang kedua tentunya inventory carrying cost.
Nah, di IPC TPK sendiri kita melakukan continuous improvement dan juga fokus kepada operation excellence. Adanya peningkatan kompetensi dari operator, kemudian juga kita berkomunikasi yang lebih baik dengan customer dan shipping line. Artinya kita ada upaya untuk mempercepat waktu sandar kapal atau yang sering kita sebut dengan zero waiting time. Jadi kita komunikasi dengan pilot dan juga kepanduan untuk segera dilayani kapal-kapal yang akan bersandar dan juga setelah selesai melakukan kegiatan bongkar muat. Kedua sektor ini dibantu dengan Terminal Operation System atau TOS Nusantara yang dapat terkoneksi ke sejumlah pelabuhan Pelindo di Indonesia. Dengan demikian, pendataan kargo serta kapal di seluruh pelabuhan Pelindo akan terdata dengan rinci dan tepat yang memudahkan proses administrasi kegiatan pelabuhan. Nah, dengan adanya single TOS ini tentunya akan meningkatkan pertukaran data antar terminal. Jadi kita bisa melakukan pertukaran data antar terminal maupun juga kita bisa melakukan komunikasi dengan shipping line. Jadi dengan adanya data yang lebih akurat, tentunya kegiatan di dalam terminal itu akan lebih cepat dan tentunya juga lebih baik, lebih efisien. Transformasi sejumlah pelabuhan di bawah naungan PT Pelindo Peti Kemas telah menjadi contoh bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efektivitas layanannya dan sekaligus memberikan keuntungan bagi pengguna jasa dan perusahaan itu sendiri. Nah ini yang tadi saya bilang itu Mas, beberapa inisiatif strategis terkait dengan banyak alat-alat yang ada di region 2 dan region 3 itu bisa kita distribute ke tempat lain karena di sana lebih butuh, di sini sudah. Nah, beauty-nya gini lagi Mas. Kalau kita ngomong transformasi ya, saya paling ingat itu Belawan yang tadi datanya kita lihat tadi ya Mas ya. Pada waktu sebelum ditransformasi, teman-teman itu sudah minta tambahan alat. Pak, ini karena kami udah susah gitu ya, kami mau tambahan alat lah gitu. Bahkan kita sudah bekerja sama dengan swasta untuk tambahan alat gitu ya. Tapi begitu ditransformasi Mas, kinerjanya tadi kan naik ya. Begitu naik, berarti alat yang dibutuhkan itu sekarang lebih efisien. Itu jadinya di sana ada 3 RTG alat kita yang di lapangan itu bisa ditransfer ke tempat lain karena udah adanya ini kan. Artinya sebenarnya apa? Orang itu kadang-kadang begitu ada masalah kurang alat, kurang panjang dermaga, kurang panjang. Padahal masalahnya sebenarnya bukan kurang alatnya, tapi cara bekerja kita mungkin belum baik gitu loh Mas, belum optimal. Nah, ketika itu semua dikerjakan, ya tadinya kita sudah berpikir mau nambah investasi, ini bisa kita tunda, bahkan bisa kita transfer ke tempat lainnya. Itu beauty dari transformasi gitu loh Mas. Itu kan berapa? Itu efisiensi yang kita peroleh dari sisi kita.